Let's pray. Father God, we thank you for today and we thank you for your wonderful message. Hari ini kita belajar di tengah-tengah kekacauan dengan huru hara yang terjadi karena hasutan atau uraian atau pemberitaan yang tidak benar yang membuat gelisah banyak orang-orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena rencana undang-undang cipta kerja yang baru diperkenalkan, diresmikan. Tuhan, berikan damai sejahtera di setiap umat-Mu Tuhan, di setiap bangsa Indonesia, rakyat-Mu. Ini negara yang Kau cintai Tuhan. Dan biarlah melalui kami semua damai sejahtera Allah yang Kau bawa ya Yesus. Yohanes 14 ayat 27 turun ke seluruh lapisan strata masyarakat di Indonesia. Dan biar keyakinan kami bukan apa kata janji orang. Tapi biar keyakinan kami hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena janjinya dalam Kristus adalah ya dan amin. Dan karakter Bapa tidak bisa berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. That's our confidence in this world. Sementara ada di dunia. That we are in the world but not of the world. Thank you Jesus. To God be the glory. Amen. Oke, kita akan belajar hari ini di tengah-tengah keresahan di seluruh Indonesia, Solo, Banten, Bogor, Bandung, and going on today karena rencana undang-undang, baru rencana undang-undang diresmikan ya, belum jadi undang-undang. Nah, saya mau mengajak semua umat Tuhan yang lebih dulu diundang Tuhan untuk mengalami kelahiran baru atas akibat dari penanaman benih kehidupan yang Tuhan taruh di dalam batin kalian sehingga kita menerima roh baru, hati baru, tempat tahta roh Allah berkuasa mengendalikan jiwa kita. Again, pertanyaan saya dari kami selalu, who is in control of your life? Siapa yang mengendalikan hidupmu? Jesus? The Bible? Atau emosimu atau opini orang. Self-reliance atau God-reliance. A good leader akan memiliki confidence and spiritual influence yang tidak berdasarkan self-confidence, but God-confidence. Semua yang dari diri kita sendiri, Tuhannya kita edging out, kita singkirin. Yang kita pakai pengalaman kita, pengaruh kita, kekayaan kita, akademia kita, apa yang kita raih, kita akumulasi, dan kita pegang itu. Dan Tuhan gak diajak ngomong, jangan ya. Karena rancangan Tuhan bagi hidup kita tuh satu-satunya rancangan membawa damai sejahtera, membawa masa depan penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Jadi kalau Anda victim mentality, mental korban terus, berarti Anda tidak melihat confidence-mu bukan ada di Tuhan. Yang Anda lihat bukan the promises of God. Yang Anda lihat adalah fakta yang ada di depan mata hidung kalian. Don't look at what is mata kasat kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Lihat ya. Yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Secara lahiriah rambut kita akan memutih. Rambut putih saya banyak loh saudara-saudara, walaupun ditutup-tutupi, tapi banyak penduduk kecil-kecil putih di dalam kepala saya. Ya sesuai usia sih, kita sih gak usah jaim ya, emang usia cocok, gak bisa nipu usia gitu loh ya. Tapi manusia batiniah itu kita harus kasih makan tiap hari. Apa sih Bible study itu? Is feeding your spirit man. Memberikan makan manusia batiniah kita. Yang secara batin Roma 7 katakan mau melayani hukum Allah. Tapi tubuh insani kita melayani hukum dosa. Makanya kasih makan dong manusia batin kita. Dengan firman Allah. Masuk ke hadirat Tuhan. Infus hadirat Tuhan. Jadi si soft confidence-nya lama tambah lumpuh. Tapi God confidence-nya tambah lama tambah jaya. Sehingga kita bermegah dalam kekuatan Allah. Jangan kepada kecantikan, penampilan, fashion, duit, pengikut yang besar di online. No, itu semuanya fana. Itu semuanya masih maya, dunia maya. Bukan nona maya ya, dunia maya ya. Kalau yang dari Tuhan itu solid Jo, mantap Jo. Ya, kayak napas kita mantap kan, itu kan ada napas Allah di dalamnya. Alright, so saya mau memulai kembali ya, kita masih dalam seri mengenali Allah yang tak tergesa-gesa. Ini mesti terbor
Daripada pakai kata brain wash, mendingan dibor ke dalam otak kita. Masuk ke amigdala kita, masuk ke prefrontal cortex kita. God is the God who works slow. God is not a God who is in a hurry. Baca aja ya Yohanes 11, satu hari 10 kali deh. Udah pasti benar-benar yakin Allah kita gak tergesa-gesa. Orang sahabatnya Yesus mati dikubur aja dia menunda 2 hari kok nggak langsung lari panik bikin acara kebaktian bagaimana persiapannya. Dia malah nunda 2 hari loh untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah dia hari kedua itu datang tuh nggak? Karena Maria menyentuh dia. Emosi penderitaan Maria kehilangan kakaknya itu menyentuh hati dia. Dia ikut nangis loh. Dan itu menggerakkan dia dengan belas kasihan untuk datang ke Betania. Dan melakukan manifestasi kemuliaan Allah. God is not in a hurry. Saya juga ya, kan ini 63 nih, kan baru 6 tahun terakhir. Saya mengalami penyembuhan mental, problem mental saya. Sehingga hari ini kita ada perayaan International World Campaign for Health, Mental Health. Di tengah-tengah pandemi ini yang baru sadar semua yang sakit tuh sebetulnya jiwa kita. By the way. Yesus itu siapa ya? Penyelamat jiwa kita. Banyak yang gak suka, ada bahkan tersinggung kata saya dengar dari pendeta yang jadi visolog, menjadi konselor, profesional ya, sertifikat. Jadi benar-benar tahu bagaimana menghandle pasien. Orang itu, orang Kristen apalagi ya, takut tuh kalau disuruh pergi ke psikolog. Dia tersinggung loh, emang gue gila? Loh psikolog itu bukan buat orang gila, kalau udah gila katanya itu udah stadium 7 kali, bukan stadium 4. Wes kasep ya. Kalau kita mengalami depresi, stres, kan masa global pandemi udah umum dong. Ya. Kalau kita keyakinannya is not yet in God, we don't have an engine yang namanya holy confidence. Tapi in self confident, padahal selfnya sakit tuh jiwanya. And unreliable. Sekali takut, sekali ketawa, sekali ngakak, sekali marah-marah. Emosinya kayak yoyo gitu loh. You know emoji tuh dibikin sama orang yang gangguan jiwa loh. Ada muka kebalik, ada air mata bodoh amat. Kalau orang gak ngalami itu mana mungkin bisa menciptakan itu, you know. Jadi film Inside Out kan hasil karya orang-orang yang sakit jiwa. Tapi penasihat ajaib kita, the great counselor Jesus Christ. And penasihat ajaib kita dan penyembuh kita namanya Yesus. Dia tidak jauh dan tidak perlu bikin appointment kalau mau ketemu dia. Dia mau bertahta di hatimu, di jiwamu. Makanya kerajaan surga bukan mengenai makanan minuman, bukan mengenai outer stuff. It's inner stuff, the inner life. Dan dia minta diundang masuk ke jiwamu. Ngapain? Supaya dia bisa kendalikan jiwamu. Pikiranmu, emosimu yang gak stabil. Kehendakmu yang kayak kuda liar, kayak Mustang atau kayak bagal. Itu dia mau kendalikan. Give to me the steering wheel-nya. Setir hidupmu kasih ke aku. Nanti aku yang kemudikan, kamu jadi penumpang aja. Aku yang jadi pengemudi. Masa begitu aja gak mau? Mau dong disupirin. Aku suka kok disupirin. Apalagi yang nyupir suka ngebut. Jadi adrenalin saya gak tercapai juga. Karena rame-rame ngebut gitu loh. Nah mau cari supir adrenalin tinggi atau adrenalin temponya medium. Whatever it is. Tapi kan Anda enak di belakang jadi penumpang. God, that's what it meant to be at rest. Mari datang padaku kau letih lesu beban berat. Ini kan di jiwa, di mental, di emosi. Aku berikan pada kamu, kalau bahasa Inggrisnya ya, I give you rest. Bahasa Indonesianya kelegaan. Efek dari rest, ya terang kamu penumpang kok. Kamu kan gak usah ribut, belok kiri atau belok kanan, ayo ngegas atau ngerem, gigi 1 atau gigi 2. Some driver gigi 4 terus loh. Jebol mobilnya kita, lebih mahal gak pakai supir daripada pakai supir. Jadi penumpangnya jadi restless. Karena sebentar lagi mobilnya jebol nih soalnya ini, you know. Nah gak ada supir repot, pakai supir kalah melulu. So how do you live in a restful place? Put your keyakinan seperti Rasul Paulus terletak pada hubungan intim kamu dengan Allah dan dengan komunitas seiman. Nah saya tuh senang sekali ya, dimana dengan melakukan meletakkan keyakinan seperti kita, letakkan keyakinan kita kayak Rasul Paulus terletak pada hubungan intimnya dengan Allah dan komunitas seiman. Teman-teman,
monggo kalau Anda restless, jangan cari teman yang juga restless. Nanti kita kuadrat restless. Nanti Anda akan jadi quadruplet restless. Pulang dari rumah teman, Anda jadi parno. Nanti minum obat penenang terus. Nanti efeknya ke ginjal segala macam, kan rugi ya. Anda cari teman yang restful. Ya tentu ya teman-teman ini ya yang dekat sama Tuhan. Kalau nggak dekat sama Tuhan ya nggak bisa gitu loh. Right? Dan kita sudah bagikan di hari Sabtu bagaimana Paulus itu memperoleh restfulnya itu dia dapat dari Tuhan. Oke, di 2 Korintus 3 ayat 6 yang terakhir saya bagikan itu. Inilah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Nanti itu saya mesti ngajarin kalian di Roma 6 sama Roma 7 untuk Anda ngerti ini. Tapi Roh Kudus menghidupkan. Nah Roh Kudus itu kan masuk ke hati kita untuk lahir baru. Jadi Anda hidup rohnya. Yang mati udah bukan bagian Anda pindah dari gelap ke terang, dari mati ke kehidupan. Dan di situ tempat Roh Allah waktu dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, Anda mengizinkan Roh Kudus untuk Roh Kristus itu Roma 8 ayat 9 yang menentukan Anda milik Allah. Berdiam untuk kendalikan jiwamu. Udah jiwa Anda aja yang dia mau kendalikan. Nah di sini kita belajar apa? Begitu Yesus pegang kendali, you will have spiritual confidence and spiritual competence. Kemampuan kompetensi kelas Roh Kudus akan ada di Anda. Okay? Di mana nanti Roh Kudus yang empowering you. Okay? Nah di situ di spiritual competence itu ternyata waktu Roh Kudus masuk kan spiritual competence-nya Roh Kudus sudah komplit semua di dalam kita, right? He is there. Di mana ada Roh Kudus ya ada kompetensi. Di mana ada Roh Kudus ya ada karunia Roh. Di mana ada Roh Kudus ya ada buah Roh. Oke, nah sekarang untuk menjadi bagian jiwa kita, karena dalam jiwa kita itu ada kehendak, pikiran, emosi. Untuk spiritual competence itu becoming our competence, Anda itu mesti hubungan intim tiap hari sama Tuhan. Jadi tadi nggak bisa ngomong, karena Yesus kan ngomong, kamu jangan takut ya kalau aku utus ya. Aku yang taruh kata-kata di mulutmu, nanti Roh Kudus yang kasih kata-katanya. Nah ngalami itu gimana? Suratan Rasul Paulus menjelaskan semua ini. Oke, nah spiritual kompetensi itu dibangun bertahun-tahun dalam deepening communion. Ini susah nih bahasa Indonesianya nih communion ya, kayak 2 Korintus 13. Let the love of God and the grace of Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be yours every day. Communion itu a loving union. Persekutuan kesatuan antara Roh Kudus dan roh kita. Nah, dalam deepening communion with God in the solitude, kalau buat si Paulus, in the solitude of the Arabian desert and on the roads from town to town. Jadi dalam perjalanan ke padang gurun Arabia, itu di situ dan perjalanan dari kota ke kota, desa ke desa. Paulus itu nggak pernah ninggalin solitude silence. Paulus tidak pernah ninggalin deepening communion with God. Wah ini solitude silence ini saya udah terjemahkan disederhanakan ya. Namanya gue butuh Tuhan, udah gitu aja deh. Jadi kalau Anda daripada keren-keren SS kayak Ibu Indri, ganti aja. Gue lagi butuh Tuhan nih. Jadi kalau emosinya lagi tiba-tiba spanningnya naik, bondoknya keluar, dendamnya keluar, deep seated anger tiba-tiba menggelora, outburst keluar. Kalau udah keluarinnya nggak apa-apa, daripada Anda sakit mah keluarin. Abis itu kan karena otaknya udah dilatih tiap hari kan melakukan deepening communion. So you said to yourself, I need God. Kalau di antara komunitas kita sendiri yang melakukan suatu silence, you just say I need SS, I need to be alone with God. Ya udah, artinya Anda di tengah emosi lagi naik tuh pistonnya, pressure-nya, oke, masukin infus datang ke hadapan Allah untuk diinfus hadiratnya. Ya waktu orang diinfus, Anda tahu nggak? Mereka diem loh, geletak. Jangan pakai Alkitab, jangan pakai musik, just be still. And just say, Lord, ini aku. Dan dia akan datang. And Anda, you may not feel anything kok sama sekali. Okay? So, melalui Rasul Paulus ini saya belajar bahwa the life of communion with God itu
unnegotiable, non-negotiable. Apalagi kita yang hamba-hamba Tuhan ada predikat PDT di depan. Kita gak mau jadi pembawa dusta tertinggi. Kita mau menjadi pembawa damai dari Tuhan. PDT itu pembawa damai Tuhan. You know what I mean? Okay. Nah di Galatia 1 ayat 17 Paulus ngomong kayak gini. Juga ya setelah aku pergi ke Arabia itu aku juga gak langsung ke Yerusalem kok. Karena dia ke Arabia dulu tuh di Galatia 1 ayat 17. Dan mendapatkan mereka yang telah sebelum aku sudah jadi rasul duluan. Of course ini ada 12 dong, 12 rasulnya Yesus. Dan tetapi aku gak langsung ketemu mereka. Jadi orang kalau ketemu Tuhan pribadi gak usah bingung. Aku mesti diterima dulu sama orang, aku mesti dapat sertifikasi, gak perlu. Dia dibawa Roh Kudus ke padang tanah Arabia. Kemudian baru dia ke Damsyik, saudara-saudara. Nah di 2 Korintus 12 ayat 1, nah di situ nanti Anda baca sendiri ya karena saya udah bagikan ini di hari Kamis. Nah di sini kita pelajari bagaimana Paulus itu masuk ke Firdaus, bukan? Right? Dia dibawa sama Tuhan ke Firdaus, you know. Habis yang ini nih sekolah kita nggak bisa beri. Ini hanya sekolahnya Tuhan bisa beli nih. You have to go to the Holy Spirit School. Holy Spirit jadi guru sekolah kitab kita. Nah di ayat 18 Galatia 1. Right? Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem mengunjungi Kefas. Tahu ya Petrus ya. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Kira-kira 15 hari ngapain ya? What do you think he is doing in 15 days sama Petrus? Tapi waktu itu Petrus sudah jadi gembala. Dia udah hidupnya memberi makan domanya Tuhan. Udah nggak self confidence lagi, nonjol-nonjol lagi tuh udah enggak sama sekali ya. He is a new man in Christ. He's a good shepherd situ. Nah di ayat 19, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan. Dari rumahnya Kefas 15 hari, kemudian dia ketemu Yakobus. Nah di hadapan Allah ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar loh, aku gak berdusta loh. Saya tuh tertarik sekali saudara-saudara. Kok si Paulus ini kalau nulis surat kok sampai di hadapan Allah ya, aku ini tegesin loh kepada kamu ya. Apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, ini gak dusta. Jadi kira-kira dia dituduh penipu gak? Sama jemaat Galatia yang lahir baru melalui dia loh. Dan waktu dia layani hadirat Allah turun. Dan mereka ngalami kasih cinta mula-mula luar biasa. Tapi di Galatia 1 kita baca, mereka kayak orang kena sihir, bewitched you know. Kena sihir ninggalin Tuhan yang mereka jatuh cinta. Kembali lagi ke hukum Taurat. Terus si Paulus bilang, emangnya apa ya? Siapa sih yang ngajarin kamu yang lain? Emangnya kau pikir apa yang kubagikan ini bohong ya? Nah di ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Dan tetapi rupaku di ayat 22 tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. You know saudara-saudara, kalau Anda membawa reputasi pendusta. Terus dia pindah ke kota lain nih, Syria Kilikia. Terus udah gitu dia balik lagi nih ke Yerusalem. Terus semua berita kan zaman itu kan walaupun nggak ada social media hoax gitu kan. Tapi kan ada surat-surat bisa kirim-kirim telegram tuh. Hati-hati loh, ini pendusta loh. Jemaat yang dia lahirin sendiri bilang dia pendusta. Dari mana saya tahu? Ya dia bilang kok. Emangnya kau dusta? Gue tegesin loh ini. So actually what is the problem antara kita sesama umat Tuhan? Apa zaman itu kan gak ada demo kayak kemarin ya di Jakarta kan gak ada kan ya. What is going on? Ada demo gak ada demo? Anarkis apa tidak? Selama kita ada di bumi, kita ada peperangan terus. Bahkan kepercayaan kita itu dirusak orang atau kita rusakin sendiri karena kita melanggar. Nah, apapun yang terjadi, there's always warfare. Nah, dia 23 ya. Mereka itu ada orang-orang, ada jemaat yang aku kunjungi, tapi mereka belum kenal muka aku nih. Nah, mereka itu hanya mendengar bahwa dia dulu menganiaya mereka pengikut Yesus. Sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dia binasakan. Tuh. Nah di ayat 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku.
Tapi waktu ketemu aku, malah mereka memuliakan Allah. Ih bener loh, nih orang. Karena ada kesaksian roh saudara-saudara. Pikiran bisa negatif loh mengenai seseorang. Pikiran bisa pertanyakan nih bekas mantan pembunuh loh. Hati-hati loh, lu bisa diseret, siapa tahu dia ada berpikiran apa lagi mengenai kita. Tetapi kali ini mereka memuliakan Allah karena ketemu Paulus. Nah di sini Rasul Paulus itu kita lihat adalah murid Yesus yang luar biasa. Anda tahu gak kenapa? Di dalam peperangan batin dia, peperangan reputasi dia yang tidak dipercaya, bahkan dianggap dusta loh. Dan dia ketemu orang-orang yang belum pernah dengar dia, belum pernah ketemu. Tapi ini orang-orang ini udah pada dihasut semua nih. Sama orang-orang lain yang berkata bohong dia, karena ada guru palsu sih masuk. Okay? Nah sekarang si Paulus itu bisa bikin orang yang gak pernah ketemu dia. Tapi waktu bertemu muka ke muka sama Paulus, loh malah mereka memuliakan Allah. Karena bekerja luar biasa di Paulus. Nah untuk Anda bisa jaim tuh gimana ya, confident banget loh. Udah santer katanya nih guru palsu, guru pendusta. Masuk ke gereja-gereja yang belum pernah kenal dia. Tapi udah ada seliweran berita burung bahwa ini guru palsu gak beres. Coba kalau Anda jadi Paulus, rasanya kayak apa? Aku pernah ngalami ini waktu pelayanan di Sulawesi Utara. Surat-surat sebar Ibu Indri palsu, aliran sesat, aliran Indri, hati-hati. Jemaat gue ditarik-tarik ke dia, everything. Tapi saya tetap kekeh dan gigih. Kenapa? Karena keyakinanku bukan di apa kata orang atau opini orang. Anda denger ya, saya mesti belajar loh. Apa sih yang didemoin? Kenapa kok ada demo? Ternyata buruh katanya marah. Tapi yang demo bukan buruh. Dan buruh yang marah ke majikan sendiri. Nggak keluar. Tapi kok kenapa yang dibakar-bakar di Jalan Tamrin jadi orang non buruh? Apa ini? Kasihan ya Pak Jokowi ya sama semua kabinet menterinya. Nah Paulus alami. Saya juga ngalami dibilang pendeta sesat. Batin gue ngasih pengaksesan hidup yang jujur loh. Kalau nggak bisa aku bersaksi. Nah lihat di sini. Rasul Paulus murid Yesus yang luar biasa. Kenapa? Dia belajar bisa mengenal suara Tuhan di tengah-tengah dia dihasut loh. Anda pernah gak seorang diri ngajar tiba-tiba muncul. Orang yang muncul orang yang Anda kenal lagi. Pernah bertobat melalui Anda loh. Atau lahir baru melalui Anda. Terus dia bilang bohong itu, munafik tuh. Gak bener tuh yang dibagikan. Anda rasanya kayak apa tuh? And you are there standing in front of so many people. Saya pernah digituin. Bahkan pakai surat edaran lagi stensilan. Indra Gotama jadi terkenal, disitulah saya percaya. Paulus berkata, aku sih gak perlu pakai kurikulum vitae. Aku gak perlu bawa surat dari majelis siapa aku. Semua jemaat Korintus suratan Allah tentang aku. Bahwa itu hasil pekerjaan Roh Kudus di hati mereka melalui aku, pemberita kabar baik. Saya tuh ngerti banget, makanya saya gak pernah cetak kartu nama zaman dulu. Buat apa? Mau lihat hasil aku nih hamba Tuhan yang murni. Tuh lihat aja ketemu sama orang-orang ini nih. Terus mereka bersaksi. Well, if I don't spend time with God, kenal Indri dagingnya kayak apa? Gak main-main saudara. Tapi saya bisa pakai ciptaan baru saya. Nah, I know the voice of God. Saya senyum di hati. Paulus tahu how to discern God's presence. Nah ini ciri-ciri muridnya Yesus nih ya. Know how to discern God's voice. Know how to discern God's presence. Yang ketiga, know how to discern the heart of the Father. Dia itu gak mau melakukan apapun kecuali Bapaknya suruh. Dan hanya untuk menyenangkan Bapaknya aja. So, did you see? Ini akan ada di screen Anda nih ya. Nah ini yang bikin Rasul Paulus ini kompeten banget mengerjakan pekerjaan kerajaan surga dengan buah yang banyak sekali. Dan salah satu buah-buah yang banyak kan juga kita kan. Betul gak saudara-saudara? Right? Nah, so saya mau bagikan kepada Anda bahwa fondasi daripada kerajaan surga itu adalah the holy confidence. Confidence Anda, keyakinan Anda mesti di dalam Tuhan dong. Jangan di dalam apa yang manusia beri. Oke? Nah, the holy confidence springs from a rooted vision of God
and of his presence and of his desire and of his ability in Paul through through Christ Jesus. Nah, anyway, saya akan lanjutkan ini ke Efesus, bagaimana keyakinan ini membuat Anda bisa mengerti di mana medan peperanganmu. Nah, let me get into my note, di mana saya bagikan pada Anda di catatan saya setelah Galatia 1 ayat 20 tadi. Saya mundur bentar ya. Di mengalami peperangannya si Paulus ini, karena dibilang pendusta lah segala macam, kayak Pak Jokowi, dia ngalami kayak gini semua nih. Ternyata orang-orang yang nyerang Bapak Presiden kita atau menyerang para hamba Tuhan yang melayani, itu orang-orang yang pikirannya nganggur. Karena peperangan kita ada di pikiran medannya. Nah, contoh. Paulus kan ngomong, aku tegasin loh nih, aku gak berdusta loh. Kok kamu bisa mikir aku berdusta sih? Nangkap ya? Nah, saya pernah dengar nih bahwa satu mentor kami berkata gini, pikiran nganggur itu bengkelnya setan. Nah, saya ganti dengan an idle mind is the devil's playground. Bahwa pikiran yang nganggur itu adalah tempat mainannya setan. Jadi saya senang sama semua Anda, saya salut yang mau bergabung, udah siap kayak Ibu Jenny, I'm ready for the Bible study, Sophie Egeman, semua teman-teman dari New Season, dari Bekasi, Kampung Cerewet, dari Kelapa Gading bergabung hari ini. You know why I'm happy? Karena Anda gak mau pikirannya nganggur. Kalau Anda mau pikirannya dimandiin terus sama firman Allah. Nah, kalau pikiran dimandiin sama firman Allah, lama-lama pikiran Kristus jadi pikiran kita, lama-kelamaan. Anybody yang berdoa lebih dari sekali per hari di jam-jam tertentu, you know what they're creating? They're creating a habit loh. Nah, habit yang diciptakan itu lama-lama menjadi dirimu. You become what you do every time. Jadi kalau Anda mau berubah dari habit yang buruk ke habit yang sehat, Anda mesti bikin a new action for a new habit untuk diterapkan. Karena ada salah satu orang berkata seperti ini, orang itu dianggap agak gila atau gila banget kan ya, kalau melakukan habit yang salah tapi mengharapkan hasil yang baru. Itu orang edan katanya. Nah, saya mau ciptakan pada Anda, dengan Anda bergabung di Bible Study ini Kamis Sabtu, you are not making your mind idle. So, pikiran yang idle adalah pikiran empuk buat setan itu benar-benar hujanin pikiran kalian dengan pikiran-pikiran jahatnya dia. Nangkap? So, dan peperangan di pikiran kita is a real battle, is a real war, and is a war within. Itu Anda bisa lihat screenshotnya ya. This is the real war. And the war is within you. And this war is against your new identity in Christ. Melawan semua ciptaan baru dalam Kristus. Okay? And a war to sever from our relationship with God. Nah, ini Anda print deh, screenshot. Perang itu walaupun bentuknya keluarnya itu diproyeksikan kemarin bakar-bakar terminal bus, bakar-bakar kantor gedung posnya polisi, itu proyeksi daripada perang di dalam. Kalau yang jahat yang menang, of course proyeksinya jadi perbuatan yang jahat yang keluar. Kalau yang Roh Kudus yang menang dalam peperangan mental kita, tentu proyeksi perbuatan Allah yang keluar yang memuliakan Allah. So lihat di apa yang Josh Meyer katakan di sini. I think last Saturday I stop here. Satan itu akan secara agresif fight against the renewal of your mind. Nah, cara mandiin Anda tiap hari dengan infus dirimu dengan firman. Join Bible Study, lakukan solitude and silence melalui scripture and sabbatical seminggu sekali 24 jam. Hamba Tuhan semuanya, Ibu Jane, Pak Richard, semua hamba-hamba Tuhan lain dari Medan, semuanya saya kasih tahu. Kita hamba Tuhan harus jadi model. Per minggu kita harus berhenti kerja total.
Kecuali kalau ada yang mengalami problem, mengalami serangan jantung, kita mesti pakai compassion, empati, tetap datang melayani. You understand? Sahabat bukan artinya kita jadi mati daging, mati perasaan, enggak loh. Oke. Dan sama kayak Yesus kan, hei orang Farisi, kalau engkau lihat keledaimu kepleset masuk ke selokan, kamu tolong nggak? Terjadinya sahabat loh. Iya, kenapa kok ini keturunan Abraham saya sembuhkan kok kamu marah? Hukum sahabat tuh buat kepentingan kamu loh. Bukannya kamu hidup buat hukum sahabat. Bukan. It's for your good. So that you can have mercy, compassion with one another. Nah, badan kita juga gak kuat suruh jadi kayak mesin kerja nonstop. Juga butuh istirahat. Makanya hukum sahabat untuk kepentingan kita. Pembantu rumah tangga juga perlu sahabat. Kalau gak kesahabat mereka mentalnya. Alright. So, kita lanjutin. Apa kata Josh Meyer? Satan itu will aggressively fight against the renewal of your mind. Pokoknya kalau Anda mau melakukan Roma 12 ayat 2. Jangan ngikutin jalan dunia ini. Tapi berubahlah budimu. Supaya kamu tahu betapa baik, berkenan, sempurnanya kehendak Allah bagi kita dulu. Nah, untuk kalian melakukan Roma 12 ayat 2 dan Filipi 4 ayat 8. My God, seluruh neraka keluar loh menghalangi Anda loh. Makanya solitude and silence is a habit. Kalau nggak jadi habit, nggak jadi dirimu. Okay? You cannot be jati diri yang Tuhan mau if you doing a different habit gitu loh. Nangkap ya? But it is vital that you press on and continue to pray, continue to solitude silence, study in this area until you gain measurable victory. Peperangan di mental kita itu antara truth and lie. Victory and defeat. Antara doubt and belief. Jadi kita kalau mau hidup dengan truth, dengan victory, dengan damai sejahtera. Anda mesti menang atas yang salah. Oke, so kita langsung ke 2 Korintus 10 ayat 3 ya. Di sini Paulus ngajarin. Waktu dia ngadepin dituduh sama jemaat sendiri. Lu pendusta lu, bohong lu, kamu ngaco. Lihat nih apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan karena perangnya kan di dalam kita kan. Di dalam kita what do we do? Memang kami masih hidup di dunia. Tapi kami gak berjuang secara dunia. Gak pakai bakar-bakaran, gak pakai celurit, gak pakai gas air mata. Gak pakai tembak-tembakan. Nah, gak akan. Kita mengasihi tetap satu sama lain. Ayat 4, sebab senjata kami dalam perjuangan bukan duniawi. So kita gak pakai sistem yang digerakkan oleh kekuatan manusia, oleh nafsu orang, greednya orang. Gak pakai itu. Melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, bentengnya apa? Ayat 5 nih menjelaskan 2 Korintus 10 ayat 5. Kami patahkan setiap siasat orang. Sebetulnya kalau kita dipimpin sama Roh Kudus ya, and our confidence is in God ya, bukan in self. Waktu orang ada bersiasat mau melakukan kejahatan, because we know God's presence and we know God's voice. Allah kendalikan jiwa kita dan tinggal dalam kita. Kita bisa dikasih tahu sama Tuhan loh, kamu jangan lewat situ loh, akan ada huru hara. Sebab orang itu udah set, karena pikirannya udah dirajam racun berbulan-bulan untuk memakai kesempatan pensahan rencana undang-undang ini untuk menjadi pintu masuk sekalian ganjang-ganyang si pemerintah gitu loh. Nah, kalau sampai musuh udah siap begitu, Tuhan di dalam kita dan kita kan sadar hadirat Tuhan, sadar suara Tuhan. Kita bisa dengar, coba kamu ke kiri aja deh. Pulangnya lewat ke kiri cari jalan lain. So, and because we know the heart of God, maksudnya Allah tuh baik. Kasih pada kita. Pasti kita taati. Jadi kita akan terhindar dari huru hara itu kan. Nah, untuk itu siasat pikiran kita tawan dong. Kita rubuhkan tuh kubu-kubu. Karena dibangun oleh kesombongan kita. Kita pakai tubuh daging kok masih ada sombong kita. Untuk yang menentang pengenalan akan Allah. Pengenalan itu apa? Ya ada. Untuk menentang persekutuan kita sama Allah. Justru waktu lagi bingung bersekutulah pada Tuhan. Biar kenal suara Tuhan dan hadiratnya. Buka Alkitab, bukan malah ditutup. Jangan berbahasa roh karena kau juga gak ngerti lo ngomong apa. Oke. Kami tawan segala pikiran dan taklukan kepada Kristus. Ayat 6. Terus kami siap sedia dong untuk hukum segala kedurhakaan. Bila ketaatan kamu sudah sempurna. Doilah.
Kalau kita bisa taat terus kayak begini nih, consistent, because we have holy confidence ya. Confidence kita di Allah, bukan di apa yang kita tahu. Biasanya begini, biasa gini. Aduh saudara, saya sambil dengerin YouTube kemarin dari Opini Rudy gitu. Saya dengerin ya, dari apa TV, TV anak bangsa. Saya tuh tanya apa sih yang diributin, rencana undang-undang apa sih isinya, kan saya juga mesti tahu kan. Tapi kan saya gak terlibat di pembuatan, mana gue kuasai. Bagus loh caranya dia ngomongnya kalem, tenang, enak dengerinnya. Tapi Roh Kudus ingetin, itu opini orang loh, bukan apa yang ku tahu loh. Apa yang ku tahu ya hati orang. Betapa liciknya hati orang dan aku Allah yang menguji. Jadi aku tetap ikutin suara Roh Kudus. Nah di Efesus 6 nih, ayat 10 sampai 11 ya. Nah sekarang kita belajar. Akhirnya, kan waktu Sabtu, Kamis kemarin kan saya bilang kan, akhirnya saya suka nih. Kalau akhirnya ya udah, mentok aja ke sini karena dia udah final. Hendaklah kamu kuat tuh apa? Your confidence in God, jangan in self lagi, jangan di orang kaya, jangan di semua koneksi yang powerful di negara ini. Udah connect aja ke yang maha kuasa. Omnipower, omniscient, omnipresent, God Almighty. Di dalam kekuatan kuasanya. Caranya kita betul-betul menaruh confidence in God tuh gimana? Put on the whole armor of God. Pakai dong perlengkapan senjata Allah yang udah sediain loh. Supaya kamu bisa bertahan dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Nah bayangin nih kata-katanya. Saya taruh bold loh, tipu muslihat iblis. Kenapa kok saya kasih huruf gede? Karena itu tipuan. Anda tertipu di mana? Di pikiran. Ada info salah, tapi penampilannya benar. Saya belajar gini ya. Kalau Anda dengar berita dusta, sekali saya bilang bohong, terus Anda jangan dengar lagi. Akan bohong itu dan Anda gak akan dengerin. Tapi kalau Anda tahu itu bohong, terus Anda dengerin terus. Kumpul sama orang-orang yang suka berita bohong, yang suka mainan sama hoax. Lama-lama yang benar jadi kebenaran loh. Be careful. Setan itu jangan didengerin, itu tipu. Okay? So di ayat 12, karena perjuangan kita sesuai 2 Korintus 10 ayat 35 tadi kan. Kita kan gak ngelawan manusia, kita ngelawan pikiran orang. Nah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah adanya di mana tuh setan-setan roh-roh jahat? Di udara. Kenapa dia di udara? Mau dropin pikiran-pikiran negatif ke kamu. Nangkep ya? Nah, karena setan gak bisa masuk ke rohmu, kan di rohmu ada Roh Kudus. Mana bisa dia berani hadir di mana Roh Kudus hadir. Hangus dia saudara-saudara. Nah, ayat 13. Sebab itu ayo ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini kontennya semua di sini. Ini kopernya. Ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kita mesti ofensif. Di situasi global pandemi kita ofensif bukan ke dokter. Bukan ke menteri kesehatan. Bukan ke presiden. Bukan ke keluarga kita, bukan ke rumah sakit, bukan ke para dokter atau suster. Jangan ofensif ke mereka. Kita justru aggressively loving them. Justru secara agresif mencintai mereka. Kita ofensif terhadap hari yang jahat. Hari yang jahat. Jadi ada hari di mana tipu muslihat setan lagi rame gitu loh. Nah itu hari jahat. Nah waktu itu kamu udah pakai dong senjata perlengkapan Allah. Dan setelah kamu selesai semua pakai senjata perlengkapan Allah. Salah satunya solitude silence. And scripture. Dan sabbatical. Ini 4. SSSS. SS and SS. Nah kalau SS pertama kan everyday. Everyday 7 kali sehari si Daud. Daniel 3 kali sehari per hari. Gara-gara itu dia masuk gua singa loh. Silence and solitude sama Tuhan. Kayak Yesus. You know. And then scripture reading. Lectio Divina. Kemudian sabat. Nah kalau Anda lakukan ini tiap hari, udah senjatanya udah Anda pakai. Nah lihat di ayat 14-15. Jadi berdirilah tegap. Ayo ikat pinggang kebenaran. Karena yang diikat pinggang kebenaran tuh yang mana? Yang ini loh yang jalan-jalan terus kan pikirannya nih. Coba ya Anda duduk lihat saya. Mungkin Anda ngeliatin tuh rambutnya ibu nggak mering tuh. Nggak itu bajunya terlalu menor tuh. Kalung manting kok nggak cocok ya. Nah itu Anda lagi kacau tuh. Padahal ini lagi ngomong firman loh. Nangkap ya? Nah berdiri tegap artinya hatimu tancap dong ke Tuhan. Pikirannya dikuasai firman. Baju jirah keadilan. Baju jirah tuh jantung. Hatimu itu
Satu, in loving union with God. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat berikutnya. Dalam segala keadaan, in all situation. Ada pandemi, nggak ada pandemi, ada demo anarkis apa nggak ada RUU Cipta Kerja apa nggak ada, whatever lah. Okay. Dalam segala keadaan, Ibu Tiur, kayak sambil di rumah sakit nih ya, pergunakan perisai iman, the shield of faith. Saul punya perisai, nggak ada urapan lagi loh. Sebab dengan perisai itu kita padamkan semua panah api si jahat. Jadi si jahat tuh manain kita terus supaya pikiran kita kacau, supaya multitasking, distracted. Halo, saya dulu distracted, you know. Because multitasking saya pikir jagoan neon. Jago pinter, everything I can handle. Ternyata kacau. Because you spread too thin. You gak bisa fokus. Orang multitasking musuhnya orang fokus. Dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Lah come on lah. Senjatanya iman, pedang roh yaitu firman. Ada senjata duniawi. Semua firman dan kasih Allah. Hatinya dengan kasih. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu, berjaga-jaga dalam doa. Kita itu berjaga-jaga imannya, tetap berdiri waktu doain orang-orang kudus tanpa putus-putusnya. Berapa orang kudus yang mungkin tertipu ikut demo-demo kemarin. Anak-anak kecil SMA tuh loh. Masa nggak di interview Pak Gubernur Semarang. Siapa saya ngajak kowe nggak mau ngomong. Kenapa kok ikut demo, orang ngerti. Buang-buang hidup mereka. Ini musim-musim tender shoot ya, tunas muda untuk dipersiapkan bagi kolam pemimpin masa depan Indonesia. Malah suruh ngancurin negara sendiri. Jahat loh. Nah, kembali kepada video klipnya Pak Ginanjar itu, Bapak Gubernur Semarang. Okay. Coba tuh, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Saudara-saudara, itu ditulis sesudah apa? Sesudah Efesus 1 ayat 9 ditulis. Isinya apa, Mbak, Ibu? Hei orang tua, jangan provokasi anakmu, bikin marah terus anakmu. Hei anak-anak, hormati orang tuamu, taatilah bapakmu yang di dalam Tuhan. Jangan ribut, hormat supaya umurmu panjang umur dan kau bahagia dan tidak sakit-sakitan dan berhasil. Ini satu-satunya hukum perintah Allah yang mengandung janji. Tuh Efesus 6 tuh, ayat 2 dan 3. Oke? Ayat 4, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak jangan provokator. Jangan, ini ada video klip anak di Palu bersajak. Makan apa, ujung-ujungnya mamiku guru yang buruk. Mamiku gak bisa ngajarin, study from home. Aduh. So, apa yang terjadi? Oke, saya sudah sampai penghujung acara ini. Semua hubungan manusia. Itu kalau ayat 45-nya hubungan antara majikan sama pegawai. Gembala dengan jemaat yang menjadi staf kantor gereja. Oke, ini dengan tim online GGA saat ini. Semua volunteer loh di sini. Ada yang full time, ada yang volunteer. Sambil belajar melayani. But justru waktu kita kerja sama-sama kayak gini, hubungan kita yang bisa tersandung-sandung rusak. Tapi kalau masing-masing tim online GGA ini dan Ibu Indri pakai senjata perlengkapan yang Allah sediakan, perisai iman, hati yang penuh kasih agape, dan pedang roh yaitu firman Allah, nggak bisa kita putus hubungan, nggak bisa. So, di musim ini apa yang lagi dipertaruhkan? Hubungan rakyat dengan presiden, hubungan kabinet minister dengan presidennya. Ini lagi kacau semua nih. Semua hubungan manusia dengan Tuhan Yesus Kristus terutama pencipta juru selamat Mesias kita dan hubungan dengan sesama manusia jam ini sedang dipertaruhkan kesehatannya. Gak usah ngomong duit. Buat apa ngomong uang ada? Orang uang ada hubungannya pahit kok, kebencian, saling caci maki. So saya mau kasih tahu pada Anda semuanya. Sebagai penghujung acara ini saya lompatin ya Efesus 6 ayat 5 sampai ayat 8 saya lompatin semua sampai ayat 9. Saya mau tutup dengan ini. Kehendak bebas manusia harus dijaga ya. Jangan pakai buat kemauan daging kita di musim pandemi ini. Jaga dengan waspada. Jangan pilih rayuan iblis. Pilihlah kehendak Allah. Kehendak Allah mencintai sesama, satu sama lain.
Hari Kamis kita lanjutin. Saya mau ajarkan pada kalian. Kenapa kok saya bilang kehendak manusia lagi dipertaruhkan. Nanti kita belajar. Nih ya, mau ikut rayuan pulau kelapanya iblis, ketiban kelapa lu sendiri, atau mau ikut kehendak Allah, di mana kamu akan ditransformasi menjadi serupa Kristus. Mau perang anjing hitam sama anjing putih, itu disambung hari Kamis. We will see the battle that is in you and in me. Pokoknya follow the confidence of God. Gimana? Kita doa ya. Wonderful Master, wonderful Lord Jesus, wonderful Father. Thank you. Kau semakin memperjelas apa yang mestinya ada di umatmu dan saya pribadi. Dan juga kau pelihara setiap perkumpulan dengan social distancing. Dengan hati mengasihi sesama. Tidak mau orang lain ketularan kita dan kita juga gak mau ditulari oleh OTG-OTG. Bahkan kami memakai masker semuanya, hand sanitizer because we love each other. Karena kasih adalah hukumnya Allah. Dan kami mewaspadai diri untuk tidak mudah tersinggung, tidak makan rayuan iblis, tapi ikut kehendak Allah. Sehingga hubungan keluarga harmonis di musim pandemi ini. Hubungan gereja harmonis, hubungan dalam perusahaan yang masih jalan harmonis juga. Aku berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dan semua kabinet menterinya, gubernur, wali kota, lurah, camat. Kami berdoa untuk semua yang ada di dalam kepemerintahan sesuai firman-Mu melalui surat Paulus ke Timotius. Supaya kita semua bisa ibadah dengan tenang. Kami lepaskan damai sejahtera turun atas negara kami tercinta Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amen. Well, saya percaya Anda semua pada belajar. Kita ketemu lagi sampai hari Kamis jam 5 sore. God bless you.